Ini misteri tentang sebuah sekolah elit kelas atas. Banyak para alumni dari murid-murid berprestasi yang berasal dari sekolahan ini. Sekolahan ini berada di tempat yang cukup terpencil, namun penampilan dari sekolah ini sangatlah megah dan mewah. Hanya orang-orang yang berasal dari keluarga kalangan ataslah yang berhak sekolah di sini. Sekolahan ini punya satu peraturan, tidak menerima murid-murid dari kalangan kelas bawah, bahkan melalui jalur biaya siswa. Mungkin terdengar kejam, tapi memang itulah peraturan di sekolahan ini. Alasannya simple, karena para guru di sana tidak ingin ada terjadi pembulian karena perbedaan kasta. Jadi, hanya anak-anak orang kaya lah yang pantas bersekolah di sekolahan elit ini. Awalnya, sekolahan ini baik-baik saja. Banyak murid-murid yang bersekolah di sini. Sampai suatu ketika, hal yang tak terduga pun terjadi. Satu persatu, murid-murid ini menghilang. Entah tidak tahu kemana, bahkan jejak mereka pun tidak pernah ditemukan. Sudah puluhan, bahkan ribuan polisi mencari mereka dari seluruh penjuru sekolahan ini. Namun, tidak ditemukan sedikit pun jejak dari murid-murid yang hilang itu. Semua ini bisa terjadi dikarenakan terjadinya pembulian pertama kalinya di sekolahan itu yang dialami oleh seorang mahasiswi yang berasal dari keluarga kelas atas. Namun, dia memiliki sedikit masalah yang membuatnya dibully karena dia memiliki sesuatu yang berbeda dari murid yang lain. Woi Cok, gue masih sedih loh liat drama semalam. Kisahnya tuh sedih banget. Iya, apaan sih, cuma drama doang, lebay. Lucy, makanya nonton ceritanya sampai akhir. Peran utamanya itu loh sedih banget, pacarnya nikah sama orang lain. Halah, bodoh amat. Lagian itu mah tergantung jodoh aja. Mungkin dah takdirnya tuh cewek nikah sama cowok lain. Kayak nggak ada cewek lain aja tuh cowok. Sedih banget, padahal tuh cowoknya ganteng. Coba aja kalau aku jadi ceweknya. Woi, guru datang, guru datang. Selamat pagi anak-anak, hari ini kalian kedatangan teman baru, seorang mahasiswi pindahan dari sekolahan lain. Nah, nak, silahkan perkenalkan dirimu. Hai semua, perkenalkan, namaku Ariana. Salam kenal ya. Senang bisa berkenalan sesama kalian. Ngakak banget sih anjir. Masa ngomongnya aja sampai 1 tahun kita nunggu. Iya sih, parah banget. Kok bisa ya cewek kayak gitu masuk ke sekolah ini? Mungkin kan orang tuanya kaya aja. Hei, kalian gak boleh gitu. Kalian gak boleh menghina kekurangan orang lain. Itu sama aja kalian menghina Tuhan. Apaan sih kalian ini? Hei, sudah. Kalian ini apa-apaan sih? Kalian gak boleh kayak gitu sama teman kalian. Nah, Ariana, silahkan kamu duduk di dekat Yunita. Baik, Bu. Cih, dasar cewek gagap. Kenapa sih harus sekolah di sini? Nyebelin banget, bikin malu aja. Hai Ariana, namaku Yunita. Iya. Aku Ariana. Senang berkenalan denganmu, Yunita. Hai Ariana, ke kantin bareng yuk. Teman-temanku juga udah nunggu. Emang boleh? Boleh kok, ayo.
Heh, Yunita, ngapain sih kamu bawa cewek gagap ini? Merusak mood buat makan aja deh. Iya nih Yun, kenapa sih kamu bawa cewek gagap itu? Gak jelas banget. Ya udah ya, kita pergi bertiga aja, gak usah ajak dia. Hei, kalian gak boleh gitu, apa-apaan sih kalian? Gak boleh kayak gitu, dia teman baru kita. Seharusnya kita harus bersikap baik dengannya. Gak usah ngebeda-bedain. Ih, so baik banget. Udah Yun, kalau temenmu nggak mau temenan sesama aku, nggak apa-apa. Aku pergi aja. Nah, bagus, sadar diri juga kamu. Kalian tuh apa-apaan sih? Udah Ariana, kita makan berdua aja. Gak usah makan sama mereka. Yuk. Yunita, kamu mau kemana? Ih, gara-gara cewek itu teman kita diambil sama dia. Iya nyebelin banget, dasar cewek gagap. Kamu pindah ke sini kenapa? Aku sebenarnya dulu sekolah di Singapura. Tapi karena urusan pekerjaan, jadi orang tuaku ngajak aku pindah ke Indonesia. Aku pindah sama adikku juga. Oh, jadi begitu. Ternyata kamu anak orang kaya ya? Iya. Kalau enggak, aku gak bakal dapet masuk ke sekolah ini. Walaupun kedua orang tuaku pengusaha kaya, tapi mereka sangat menyayangiku dan adikku. Mereka selalu menyempatkan waktu untuk bermain denganku dan adikku. Oh, jadi begitu. Kamu beruntung banget ya. Sedangkan aku anak tunggal, terus orang tuaku nggak punya waktu untuk aku. Tapi aku senang kak, sekarang aku udah kenal kamu. Kamu mau kan jadi temanku? Mau banget. Mama kasih ya. Yuk Yunita. Tapi kamu nggak kesel ya sama aku karena kan aku bicaranya lama banget. Pasti kamu capek nungguinnya. Enggak kok, kamu itu unik. Udah, kamu gak usah sedih ya. Biarin aja yang lain hina kamu. Suatu saat mereka pasti bisa nerima kekurangan kamu, oke? Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cuma terkadang ada yang tidak nampak kekurangan mereka. Woi bos, sini bos, duduk. Kami udah nungguin kamu loh. Kalian udah lama ya nungguin aku. Itu siapa? Oh, itu namanya Kenzo. Dia ketos di sini. Dia itu cowok paling populer di sekolahan ini karena dia emang ganteng dan juga kaya raya. Gitu ya. Keren banget. Kamu naksir ya sama dia? Lebih baik jangan deh. Soalnya dia udah punya pacar, namanya si Bella tadi. Iya yang mana pacarnya? Beruntung banget ya pacarnya. Yang sekelas sama kita, yang tadi ngejek kamu di depan kelas dan juga saat kamu baru berkenalan tadi. Itu namanya Bella. Oh gitu. Iya. Dia emang cantik. Dia emang pantas
sama Kenzo, nggak kayak aku. Enggak, kamu itu juga cantik kok sebenarnya. Tapi kamu gak usah suka sama Kenzo aja. Masih banyak kok cowok yang lain. Ya, Kasih ya. Nita, kamu juga cantik. Selain cantik, hatimu juga baik. makasih ya. Sayang, ternyata kamu di sini. Iya sayang. Kamu kangen ya sama aku yang ganteng ini. Ih, dasar mereka. Apa-apaan sih? Nggak malu apa di depan orang rame kayak gituan? Dasar pasangan prik. Memang mereka udah sering kayak gitu ya. Iya, emang. Apalagi sebenarnya si Kenzo itu cowok fuckboy. Suka mainin cewek. Kemarin dia pernah ketahuan satu toilet dengan cewek. Tapi si Bella itu aja yang bodoh. Masih aja suka sama cowok modelan begitu. Kayak nggak ada cowok lain aja. Mentang-mentang populer. Tapi dimanfaatin untuk hal-hal yang nggak baik kayak gitu. Ya udah. Ya yang penting kan bukan kita. Iya, kamu nggak boleh suka sama cowok modelan kayak gitu. Mulai sekarang kamu adalah bestie aku. Dan aku akan menjagamu. Aku nggak akan biarkan siapapun mengganggumu. Oke? Iya, makasih ya, Yunita. Udah sore nih, kita pulang bareng yuk. Aku juga nungguin sopir pribadiku jemput aku. Jadi kamu pulang sama aku aja. Maaf ya, sebenarnya aku pengen pulang bareng kamu. Tapi aku harus ke rumah sakit karena nenekku sakit. Terus aku juga udah dijemput kok sama sopir pribadiku. Besok aja ya kita pulang bareng ya. Oh, iya, udah deh. Ya udah, sopir aku udah jemput. Kamu gak apa-apa sendirian di sini, Ariana? Aku pulang dulu ya. Iya, nggak apa-apa kok. Aku sebentar lagi juga dijemput. Kamu pulang dulu aja. Ya udah, aku pulang duluan ya. Bye, Ariana. Sampai jumpa besok. Bye, Yunita. Sampai jumpa besok. Aduh, Pak sopir ke mana ya? Kok lama banget? Ih, gara-gara kamu sih Bella. Kita berdua juga jadi ikut dihukum. Iya nih, kita jadi pulang malam kan gara-gara kamu Bella. Sarah, Eli, enak aja kalian nyalahin aku. Kan kalian sendiri yang mau ikut aku pergi ke mall buat shopping. Kok jadi aku yang salah sendirian sih? Seharusnya kalau kalian gak mau dihukum ya gak usah ikut. Ya, tapi kan gara-gara kamu pergi, jadi kami juga kepengen ikut. Jadi kita bertiga bolos deh. Ya udah sih, gak usah berantem lagi. Orang kita bertiga sama-sama salah. Lihat deh. Itu kan cewek gagap yang baru masuk tadi. Ngapain dia sendirian di situ? Iya juga ya. Ya udah yuk kita samperin terus kita gangguin dia biar dia nggak betah di sekolahan ini. Nah, ide bagus tuh. Ya udah yuk, gaskeun. Cewek gagap, sini loh. Ada apa ya? Kalian mau ngapain?
Asal lo tahu ya, kita itu nggak suka lo sekolah di sini. Dasar cewek gagap, bikin malu nama sekolah aja lo. Lo pindah ke sana. Emangnya sekolahan ini milik kalian? Bukannya sekolahan ini memang dibuka khusus mahasiswa untuk belajar ya? Dasar gak tahu diri juga ya lu. Udah dibilangin jangan sekolah di sini. Lu itu beda dari kita. Iya, gak sadar diri banget sih lu. Kalian mau ngapain? Balikin tas aku. Jangan. Makan tuh, ambil aja tas lu sendiri di atas sana. Kalau bisa, ingat ya, kalau lu berani macam-macam, awas aja lu nanti. Lu bakalan berurusan dengan gua. Mereka kok jahat banget sih. Gimana dong cara ambil tasnya? Kakak, Loh, adik, kok kamu yang jemput ke kakak? Bukannya harusnya sopir ya? oh, sopir kakak lagi sakit, jadi nggak bisa jemput kakak hari ini. Oh, gitu ya. Ya udah deh. Ya udah kak, ayo pulang. Tunggu, tas kakak kemana? Itu nyangkut di atas. Tadi nggak sengaja ketiup angin. Gak masuk akal. Hati-hati ya, Dek. Nih kak, tasnya. Tas kakak ini berat loh, kok bisa ke bawah angin. Terus, nyangkut di atas. Kakak nggak bohongin aku kan? Apa kakak ada masalah lain? Enggak kok. Tadi emang di bawah angin besar. Ya udah yuk kita pulang aja. Sekolahan ini kalau malam-malam angker loh. Kakak juga udah lapar nih. Ya udah yuk kita pulang. Ya udah deh, ayo. Tapi kalau ada apa-apa, kasih tahu aku ya kak. Kita kan saudara, jadi nggak boleh ada rahasia di antara kita. Iya deh, dasar adik cerewet. Mentang udah pinter, gak sekolah lagi, merasa jadi kakak deh. Iya, kayaknya kita salah urutan lahir deh. Harusnya aku yang jadi kakak. Ih, dasar adik. Kami pulang. Non Ariana dan Tuan Muda udah pulang ya. Bibi udah siapin masakan untuk kalian. Ayo makan malam dulu. Iya, makasih ya, Bi. Dek,
mama sama papa kapan pulang? Udah 6 bulan loh mereka gak pulang. Mereka masih ada urusan bisnis, Kak. Udahlah, nggak usah khawatir. Yang penting kan mereka masih ngehubungin kita dan masih ngirimin kita uang. Udahlah, Kak. Gak usah dipikirin. Tapi kakak kangen, Dek. Ya, mau gimana lagi? Lagian kan mereka kerja juga untuk kita. Ya udah yuk, kita makan aja. Iya deh. Semoga mama sama papa cepet pulang dan punya waktu untuk kita. Masih pagi ya. Berarti belum banyak yang datang dong. Hai cantik. Hai. Wah, lumayan juga ya bos. Walaupun dia gagap, tapi dia cantik. Iya bos, bener. Iya, kalian bener juga. Hei cantik, kamu mau gak jadi pacar aku? Gak apa-apa deh kamu gagap, aku terima kok. Maaf ya, aku gak mau sama kamu. Lagian kan kamu pacarnya Bella. Wah, songong banget nih bocah. Beraninya nolak lu ya bos. Iya, padahal selama ini gak ada tuh cewek yang pernah nolak bos. Asal lu tahu ya, pacar gua tuh gak cuma satu. Si Bella itu cuma salah satu dari pacar gua. Berarti kamu cowok playboy dong. Aku lebih nggak suka sama cowok playboy yang suka mainin perasaan cewek. Lu gak sosok ya nasihatin gua. Dan lu juga gak sosok suci ya. Dan lu bisa-bisanya nolak gua. Lu gak tahu siapa gua, ha? Aku nggak peduli. Yang penting sekarang kamu jauhin aku. Lepasin aku. Gak bakal. Sayang, kamu ngapain sama dia? Sayang, dia duluan yang gangguin aku. Dia bilang dia suka sama aku, tapi aku tolak. Dia kan gagap. Terus dia masih maksa gangguin aku, pegang-pegang tangan aku. Enggak, itu enggak bener. Dasar cewek sialan ya lo, berani banget lo gangguin cowok gua. Lo itu gak sadar diri banget ya. Ajar aja Bella, dasar gak tahu diri. Iya tuh, dasar cewek gagap gak tahu diri. Ajar aja Bella. Dasar cewek gagap gak tahu diri ya lo, mau jadi pelakor lo. Lo kan tahu Kenzo itu cowok gua. Dasar lo ya, lo malah lebih parah dari cewek-cewek lain. Dasar gak tau malu lo. Tapi aku kan bener. Aku enggak gangguin cowok ke kamu. Sakit. Bel udah bunyi tuh Bella. Ayo kita masuk kelas. Iya sayang, udah kalian masuk aja sana. Nanti kita dapat masalah lagi kalau gangguin dia. Awas aja lo ya cewek pelakor. Urusan kita belum selesai.
Itu akibatnya karena kamu berani nolak aku. Iya deh, itu kan cewek yang tadi gangguin cowoknya Bella. Iya tuh, dasar cewek pelakor. Iya, dasar cewek pelakor. Gak sadar diri banget dia ya. Dia itu gak sebanding dengan Bella. Berani-beraninya dekatin Kenzo. Udah Ariana, gak usah kamu dengerin mereka. Mereka itu taunya gosip doang. Udah, yuk kita pergi. Aku yakin kok kalau kamu gak kayak gitu. Makasih ya, Yunita. Cuma kamu yang baik sesama aku di sekolahan ini. Iya, kamu percaya aja sama aku. Aku itu orang yang gak suka termakan berita hoax. Panas. Bella, kamu apa-apaan sih? Kok kamu kayak gitu sama Ariana? Kasian dia. Hah, siapa suruh dia jadi pelakor? Dia gangguin Kenzo. Aku nggak gangguin ke Kenzo. Kamu salah paham. Gak usah ngeles lo, dasar cewek pelakor. Heh, kamu tuh ya, kayak nggak tahu aja. Cowok kamu itu pasti kegatelan duluan. Aku udah tahu sifat Kenzo itu kayak gimana. Dia itu playboy tingkat atas. Udah pasti dia gangguin Ariana duluan. Kamu ngapain sih belain dia? Emangnya apa untungnya kamu berteman sama cewek gagap ini? Setidaknya dia lebih baik daripada kamu yang suka ngerendahin orang lain. Awas aja ya kalian nanti. Ariana, kamu gak apa-apa kan? Ayo kita ke ruangan UKS. Air tadi panas loh. Pasti bagian badan kamu melepuh. Ayo. Makasih ya, Yunita. Kamu baik sesama aku. Assalamualaikum. Ariana pulang. Waalaikumsalam. Udah pulang ya, Kak? Itu tangannya kenapa? Itu tadi waktu di sekolahan kakak nggak sengaja numpahin teh buat kakak minum. Tehnya panas, jadi tangan kakak melepuh deh. Tetapi udah nggak apa kok. Tadi teman kakak yang baik ngobatin luka kakak di UKS. Ya udah, kita ke rumah sakit aja ya. Takutnya nanti kenapa-napa. Enggak usah, Dedek. Kakak enggak apa kok. Ya udah, iya. Kakak mau ke kamar dulu sekalian mau mandi. Pasti ada sesuatu yang kakak sembunyikan. Selama 2 hari sekolah, ada aja masalah yang dia dapat. Kamu kenapa sih jahat sesama aku, Bella? Lu masih gak nyadar diri juga ya? Lu itu udah bikin sakit hati Bella. Lu udah berani gangguin pacarnya. Tapi aku enggak ada gangguin pacar Bella kok. Halah, gak usah ngeles deh lu. Udah jelas-jelas lu pegang tangan Kenzo kemarin.
Ingat ya, jika lo berani dekatin Kenzo lagi, lo akan berurusan dengan gue. Gue akan bikin hidup lo hancur. Awas lo berani dekatin Kenzo lagi. Hai cantik. Buru-buru banget sih. Mau kemana sih sayang? Lepasin kamu itu apaan sih? Gegara kamu aku dimarahin sama Bella. Itu salah kamu. Siapa suruh kamu nolak aku? Kan aku suka sama kamu. Tetapi aku yang nggak suka sama kamu. Kamu itu cowok playboy. Hah, masa sih kamu gak suka sama cowok ganteng kayak aku? Cepat minggir sana sebelum ada yang salah paham. Gak mau sampai kamu berhenti nolak aku. Lagian di sini gak ada siapa-siapa kok. Mau nggak ngerasain dicium sama cowok playboy? Enggak mau pergi sana. Sayang, apa-apaan sih kalian? Enggak sayang. Kamu salah paham. Ini gak seperti yang kamu lihat. Dia tadi itu maksa aku buat nyium dia. Katanya kalau aku nggak mau, dia bakal ngadu macem-macem ke kamu supaya kamu gak suka sama aku. Lo ya, udah gue ingatin jangan deketin Kenzo. Lo gak sadar diri banget sih. Dia itu cowok gua. Dasar perempuan murahan. Sakit Bella. Lepasin. Gua gak bakal lepasin lo. Gua akan kasih pelajaran buat lo yang gak akan pernah lo lupain karena lo udah berani gangguin cowok gua. Sini lo. Gua gak akan biarin lo lepas. Sini lo, dasar perempuan murahan. Gue benci sama lo, Ariana. Lepasin aku, Bella. Aku enggak gangguin cowok kamu. Halah, Kenzo itu gak mungkin bawa sama Bella. Iya bener, udah pasti kamu tuh yang kegatelan. Stop, kalian apa-apaan sih? Yunita, kamu gak usah belain dia. Dia itu udah gangguin cowok gua gak percaya. Ya udah kalau lo gak percaya, lo gak usah ikut campur kalau lo gak mau kena masalah juga. Oh gitu, emangnya aku takut sama kamu? Aku akan ngaduin kalian ke Capsek karena udah nganiaya Ariana. Iya, Gak seru. si pelakor dibelain. Iya nih, ya udah yuk bos, kita pergi aja. Ariana, kamu gak apa-apa kan? Astaga Ariana, kepala kamu berdarah. Ayo ikut aku, kita langsung ke rumah sakit aja ya. Enggak usah. Bentar lagi kan Bel masuk. Kita harus belajar kan. Tapi Ariana, kepala kamu berdarah. Kalau nggak segera diobatin, takutnya kenapa-napa. Enggak apa kok ya udah kita ke ruangan UKS bentar aja. Nanti pulang ke sekolah aja aku ke rumah sakit bareng saudara aku. Ya udah, tapi janji ya, setelah itu kamu ke rumah sakit, oke? Ya udah yuk, kita pergi ke ruangan UKS aja.
Sekali lagi makasih ya Nita udah nganterin aku ke rumah sakit. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu aku pulang duluan ya. Aku takut orang tuaku khawatir nanti. Sampai jumpa, Ariana. Iya, hati iya Nita. Harus cepet ke kamar sebelum ketahuan adik. Kakak, Adik. kakak udah pulang ya? Kenapa nggak hubungin aku aja? Itu kepalanya kenapa? Kakak enggak apa kok. Itu tadi kakak jatuh aja. Soalnya tadi lantai sekolahannya licin. Tadi kakak enggak lihat, jadinya jatuh deh. Itu udah nggak apa-apa kepalanya. Udah enggak apa kok. Tadi kakak udah dianterin sesama teman kakak ke rumah sakit. Namanya Nita. Itu ada apa? Iya, kok rame. Nah, ini dia orangnya. Ih, dasar cewek murahan. Iya, jijik. Ariana, bukannya orang tua kamu kaya ya? Tapi kok kamu masih mau sih jadi simpanan sugar daddy? Dasar cewek murahan, pantasan aja godain Kenzo. Apa maksud kamu? Tuh, lihat aja foto lu sendiri. Apa? Ini enggak bener. Ini bukan aku. Cewek murahan. Wah, parah banget. Dasar cewek murahan. Dasar cewek murahan. Bukan aku. Iya, parah banget. Minggir kalian. dasar. Minggir sana. Minggir. Ariana, kamu nggak apa-apa kan? Kalian nggak usah kemakan hoax ya. Itu siapa tahu editan. Ini kayaknya foto editan deh. Udah kelihatan jelas kayak gitu editan. Dasar kalian ya. Pada nggak ada mata ya. Iya Nita, ngapain sih kamu belain dia? Nggak ada untungnya tau nggak? Yang ada kamu malah dijauhin semua orang karena berteman sama cewek jijik kayak dia. Dasar cewek murahan. Jaga ya mulut kamu. Ini semua pasti ulah kamu kan? Cowok kayak setan gitu dibelain. Dasar cewek bodoh. Nita, kamu berani nampar aku? Semenjak ada cewek ini, kamu mulai menjauh dari kami. Apa kamu udah gak senang berteman dengan kami? Iya, aku lagian gak suka berteman sama kamu. Yang sukanya merendahin orang lain. Dan juga gak pernah ngertiin perasaan orang. Oh gitu ya. Ya udah sih gak apa-apa, gak rugi juga gak berteman sama kamu. Lagian kamu itu gak suka sama aku karena kalah saing kan. Buktinya aja aku lebih cantik. Terus aku juga dapatin Kenzo, cowok paling populer di sekolahan ini. Apa? Kalah saing? Lucu banget ya. Secara dari popularitas, aku jauh lebih menang dari kamu. Terus masalah cantik, ya gak usah diraguin lagi. Dan masalah Kenzo, buat apa juga aku merebutin cowok fuckboy kayak dia. Di luar sana masih banyak cowok yang lebih baik dari dia. Lagian siapa yang suka sama dia? Cowok kamu itu, cowok tersampah
sampah yang pernah aku temui. Lagian, aku yakin Ariana juga gak suka sama dia. Hanya cewek-cewek bodoh kayak kalian semua yang suka sama Kenzo. Apa kamu bilang? Kamu berani ngatain aku sampah? Hah, Yunita, aku tahu kamu suka sama aku, tapi nggak mungkin juga kamu sampai segitunya kan dengan aku. Suka sama kamu? Cih, najis. Mendingan aku pacaran sama babi daripada sama kamu. Hah, kayak aku nggak tahu aja, kamu itu cowok mesum dan juga mata keranjang. Karena yang bikin aku tahu itu, kamu sering booking cewek kan? Dan kamu juga sering ngajak cewek ke hotel. Dan hotel yang sering kamu datangi itu adalah milik keluargaku. Apa maksud kamu? Kamu berani fitnah aku? Kamu nggak tahu aku ya? Aku itu nggak mungkin kayak gitu. Ya, maling mana ada yang mengaku ya. Ya udahlah, intinya aku akan aduin semua ini ke Kepsek tentang masalah pencemaran nama baik dan juga penganiayaan yang kalian lakukan, terutama kamu, Bella. Kamu, Yunita, apa-apaan sih kamu? Aku akan buktiin kalau foto ini cuma editan dan kalian semua jangan termakan hoax dulu. Lagian, Bella itu kan belum tentu benar. Awas ya kamu, Yunita. Hah, you guys, kita pergi. Makasih ya, Yunita. Kamu selalu belain aku. Lagian dari mana kamu tahu kalau itu editan? Astaga, emangnya kamu mau aku tuduh benaran? Lagian foto itu udah terlihat jelas kalau editan. Secara aku ini murid pintar sebenarnya. Nggak sombong sih, kan aku emang masuk sekolah masih terlalu muda. Iya sih, kamu lebih hebat dari Bella dan lebih populer. Tetapi kenapa kamu enggak punya teman kayak Bella? Aku bukan enggak punya teman, dan aku sebenarnya bisa aja mau berteman dengan siapapun. Tapi aku lebih suka sendiri karena aku enggak mau punya teman yang munafik, bermuka dua. Kamu tahu sendiri kan anak-anak di sekolah ini kayak gimana? Pada sombong semua. Sekolahan ini begitu buruk. Entah kenapa orang tuaku memasukkan aku ke sini. Semua orang di sini hanya memandang kasta. Banyak murid-murid yang berprestasi ditolak hanya karena mereka dari kalangan bawah. Jadi sekolahan ini hanya memandang status sosial ya? Iya, kira-kira begitulah. Dan kamu harus menjauhi geng Bella. Mereka itu punya niat buruk aku rasa sama kamu, karena mereka gak suka sama kamu. Itu semua pasti gara-gara Kenzo kan? Kalau gitu kamu juga jauhin Kenzo ya. Kamu tenang aja, aku akan selalu kok ngejagain kamu selama kamu masih sekolah di sini. Makasih, iya, Yuni, kamu memang sesahabat terbaik. Kamu mau nggak aku bantuin? Hah? Bantuin apa? Aku mau bantuin kamu untuk ngebuktiin kalau foto-foto itu nggak benar. Dan aku yakin bahwa Bella dalang dibalik semua ini. Gimana? Aku sih mau aja. Tetapi gimana caranya? Kamu tenang aja, serahin aja semuanya sama aku. Kamu tunggu aja ya hasilnya. Baiklah, terima kasih ya, Ninita. Apa-apaan ini, Bella? Bella, kamu berani sekali menyebarkan rumor yang tidak-tidak terhadap Ariana. Apa maksudmu seperti itu? Kamu ini ya, memang dari dulu tidak pernah berubah. Kamu dan teman-temanmu saya skor selama seminggu. Ini hukuman untuk kalian. Masih untung kalian tidak dikeluarkan dari sekolahan. Dikarenakan orang tuamu menjadi donatur di sekolahan ini. Tapi bukan berarti kalian bisa seenaknya. Hukuman tetap berlaku bagi anak-anak nakal seperti kalian. Kalian mengerti? Sekarang keluar dari ruangan saya.
gagal kita mau ngejatuhin si Ariana dan buat dia keluar dari sekolahan ini. Yang ada kita malah dihukum dan diskor selama seminggu. Gue harus bilang apa sama orang tua gue? Dasar, ini semua pasti gara-gara Yunita. Dia pasti udah bantuin si Ariana. Kurang ajar banget tuh anak. Awas aja nanti akan kubalas mereka. Sekarang kita harus gimana dong? Iya nih, kita jadi diskor kan selama seminggu. Aduh, aku juga nggak tahu, aku pusing. Makasih ya Yunita, berkat kamu nama baikku kembali lagi. Santai aja, nggak apa-apa kok. Kan sekarang kita udah jadi teman. Ya udah, ayo kita ke kantin. Kamu ini enggak bisa ya sehari aja jauh dari mama kanan. Nggak bisa dong, karena makanan itu udah bagian dari hidupku. Bella, kita ngapain di sini? Iya nih, ngapain kita balik ke sini lagi? Kan kita diskor. Kalian itu bisa diam gak sih? Gua itu mau lanjutin rencana gua buat balas dendam sama Ariana. Gara-gara dia kita jadi diskor. Udah, diam aja kalian. Itu aja jadi sasaran empuk gua. Culun, kesini lo bentar. Iya, ada apa ya Bella? Culun, dengerin aku ya. Kamu harus nurut, kalau enggak kami akan bully kamu. Cepat kamu suruh cewek yang bernama Ariana itu untuk pergi ke gudang belakang. Kamu harus yakinin dia. Bilang aja kalau Bu Laras yang nyuruh dia untuk pergi ke sana untuk bantuin dia. Kamu ngerti nggak? Jangan bully aku. Iya, aku bakal panggilin Ariana. Hei Ariana, kamu dipanggil Bu Laras tuh, disuruh ke gudang bantuin dia. Hah? Sore begini? Ngapain Bu Laras nyuruh aku ke sana? Emang Bu Laras ada di sana juga ya? Iya, Bu Laras udah nungguin tuh. Dia nyuruh aku buat panggilin kamu. Ya udah, sana susul Bu Laras. Nanti kamu dihukum loh kalau nggak datang. Iya, aku ke sana sekarang. Loh, kok kalian di sini? Bu Larasnya mana? Kamu nanya ngapain kami di sini? Asal lo tahu ya cewek gagap gak guna. Gara-gara lo kami jadi diskor. Sekarang kami mau beri pelajaran ke kamu. Dan di sini gak ada yang nolongin kamu, termasuk Yunita itu. Girls, tangkap dia dan kurung dia di gudang. Jangan kurung aku. Bella, tolong. Berisik lu gagap. Percuma lu teriak-teriak. Gak bakal ada yang nolongin kamu, termasuk si Yunita itu. Bella, gimana kalau kita ajak Kenzo dan teman-temannya buat siksa dia juga? Pasti makin seru. Benar juga ya. Kita ajak Kenzo dan juga teman-temannya untuk ikut menyiksanya. Baru dia tahu cowok yang dia suka itu gak sebaik yang dia lihat.
Coba suruh godain pacarku. Bella, Sarah, Eli, jangan tinggalin aku. Teriak aja sepuasmu. Gak ada yang bakal nolongin kamu di gudang ini. Yuk kita pulang dulu. Nanti malam kita balik lagi ke sini dan kita beresin cewek gak guna ini. Ayo. Kita akan kasih pelajaran ke dia hingga kita puas. Dan dia akan merasa tersiksa. Lalu dia akan tahu siapa kita sebenarnya. Berani melawan Bella. Kalian beneran datang ke kalian mau apa? Hah, kamu masih tanya kita mau apa? Ya jelas kita mau bersenang-senang dong. Gak usah takut, ini gak bakal sakit kok. Jangan mendekat. Kakak, kamu di mana?